Elkan Bagot comeback, Mauro Zylstra join AFF, Vietnam, sial kalau gini sama saja lawan tim senior, yah, di tengah padatnya jadwal timnas Indonesia di akhir tahun 2024 ini, sejumlah kabar bahagia terus menghampiri skuad Garuda arahan Sintayong. Selain bagaimana manuver PSSI yang terus berupaya untuk menambah kekuatan baru dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan berkualitas, Sintayong yang sempat dipusingkan dengan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 dan AFF yang berdekatan, akhirnya mulai mendapatkan titik temu sekaligus akan coba menghilangkan egonya untuk sementara waktu, di mana Coach Sin telah memutuskan akan memakai sejumlah pemain timnas U22 di Piala AFF 2024 nanti. Menariknya dengan keputusan Coach Sin itu sejumlah nama-nama lawas seperti Elkan Bagot dan nama-nama baru macam Mauro Zylstra kembali dikait-kaitkan dengan skuad yang akan dipakai di AFF 2024, karena bagaimanapun kedua pemain di atas masih memiliki usia di bawah 22 tahun, di mana artinya kedua pemain itu kemungkinan bisa saja dipanggil oleh Coach Sin untuk membela timnas Indonesia, dan jika melihat situasi yang ada negara-negara di Asia Tenggara seperti Vietnam mencoba tak protes dengan Indonesia, karena meski Indonesia pakai skuad muda belum tentu juga Vietnam, Malaysia, atau bahkan Thailand bisa menang semudah itu. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't Yang sudah dijelasin sebelumnya kalau di Piala AFF 2024 ini Sintayong telah memutuskan akan memakai skuad U22, sementara itu di Piala AFF 2024 sendiri akan digelar pada tanggal 8 Desember tahun 2024 hingga tanggal 5 Januari tahun 2025, dan timnas Indonesia tergabung di grup B bersaing dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Pada laga perdana Indonesia akan bertandang ke markas Myanmar tanggal 9 Desember tahun 2024, skuad Garuda pun difavoritkan menjadi juara, karena skuad yang dimilikinya memiliki sejumlah pemain naturalisasi yang berkarir di luar negeri, seperti Jay Izes, Marten Pas, Ragnar Oratmangun, dan lain-lain. Namun Sintayong kemungkinan besar tidak akan memanggil pemain yang berkarir di luar negeri khususnya Eropa, karena Piala AFF bukan agenda FIFA tidak bisa membawa pemain yang berkarir di luar negeri. Lalu Sintayong berencana menurunkan pemain timnas U22, dengan pemain timnas U22 Sintayong berharap bisa membawa Indonesia lolos ke final Piala AFF. Bukan periode FIFA Matchday, bukan juga turnamen yang diresmikan FIFA, jadi kemungkinan sulit untuk panggil pemain-pemain luar. Ya mungkin salah satu alasan kenapa kita enggak bisa bawa timnas senior, jadi pastinya bisa kurang secara kemampuan dibanding tim lain, tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin, dan saya berharap kita bisa datang sampai ke final, dan kemampuan kita ya segitu juga sudah berkembang juga sampai sekarang, jadi jujur ya saya berharap bisa masuk ke final Piala AFF, ungkap Sintayong dikutip dari Bola Sport. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. Sementara itu kabar bahagia justru terus menghampiri skuad Garuda, karena sosok pemain yang sempat menjadi andalan Sintayong saat masuk di final Piala AFF 2020, Elkan Bagot, baru saja sembuh dari cederanya. Si anak hilang itu emang sempat punya hubungan buruk dengan Sintayong dalam beberapa tahun kebelakang, terutama saat dirinya mangkir atau dalam bahasa kasarnya menolak panggilan dari Coach Sin dalam laga playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea. Kemudian Elkan Bagot diganggu cedera pergelangan kaki sejak akhir Agustus tahun 2024, setelah hampir 2 bulan lebih menjalani pemulihan. Akhirnya bek berpostur jangkung itu telah kembali latihan. Dia menjalani latihan bukan bersama tim utama, melainkan skuad Bristol Rovers U21. Pelatih Bristol Rovers U21 Stephen Dobbie mengaku senang dengan kembalinya Elkan Bagot, bahkan pelatih berusia 41 tahun itu sudah tak sabar untuk memainkan bek yang pernah merobek gawang timnas Malaysia di Piala AFF itu.
Elkan Bagot menjalani sesi pertama pagi ini, jadi menyenangkan melihatnya kembali bergabung dalam grup. Kami berharap mungkin bisa memainkannya pada hari Rabu. Kita akan melihat perkembangan kondisinya dalam beberapa hari ke depan, ujarnya dilansir dari Bristol Rovers dan And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight. Bahkan tak hanya Elkan Bagot saja, calon pemain naturalisasi baru Mauro Zylstra bisa saja prosesnya semakin dipercepat agar bisa memperkuat Indonesia di Piala AFF 2024, apalagi usianya masih sangat muda. Ini akan menjadi pengalaman tersendiri bagi pemain tersebut sebelum melakukan hingga debutnya bersama timnas senior Indonesia, dan bisa saja Mauro ini diduetkan dengan Jens Raven yang tampil moncer bersama timnas U19 dan menjuarai Piala AFF U19 kemarin. Bahkan pemain berdarah Belanda Indonesia itu sempat mengatakan kalau dirinya siap jika dipanggil Coach Shin untuk Piala AFF 2024. Seperti saya bilang sebelumnya, saya ingin berjalan selangkah demi selangkah. Saya sangat senang, karena saya merasa saya ada di posisi yang tepat saat ini dengan tim U19 dan U20. Saya pikir kami masih punya beberapa target yang ingin dicapai bersama tim U20, jadi saya ingin fokus pada apa yang ada di sini. Namun jika saya mendapat kesempatan untuk tampil di tim senior atau U23, itu akan jadi kehormatan yang luar biasa, ujar Jens Raven. Sementara itu jika benar Elkan Bagot dan Mauro gabung skuad U22 Indonesia di Piala AFF 2024, membuat Vietnam tidak jadi senang karena mereka tahu sendiri kualitas pemain-pemain di atas tadi. Mereka menyebut kalau sama saja bakal kesulitan menghadapi Indonesia meskipun pakai skuad U22. Di sisi lain media Vietnam menilai timnas Indonesia bakal memiliki kekuatan yang sulit disaingi Golden Star Warrior jika ditangani oleh Shin Tae-yong. Strategi Indonesia bisa jadi kendala besar bagi Vietnam, karena kedua tim berada di grup yang sama di Piala AFF 2024, pelatih Kim Sang-sik dan anak asuhnya bakal kesulitan bersaing dengan Indonesia, jika lawannya menggunakan sekuat-kuat asuhan Shin Tae-yong alih-alih menurunkan skuad muda timnas U22, tulis Soha. Pada akhirnya segala hal yang disusun semoga bisa berjalan lancar, entah itu di round 3 nanti ataupun di Piala AFF sekalipun, karena kalau belum juara kok para pengamat julid itu masih belum puas gitu loh. Tapi ya percuma juga sih karena pasti mereka juga akan menjelekkan Coach Shin jika misal Indonesia juara AFF dengan skuad yang tadi disebutkan. Intinya pembenci tetaplah pembenci dan susah kalau udah mengakar, apalagi atas dasar suka tak suka. Tapi apapun itu siapapun yang dipilih membela Indonesia entah di round 3 ataupun Piala AFF, pokoknya fight bis-habisan demi merah putih.